أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Apabila engkau katakan Ar-Rahmanir Rahim sesudah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang ketiga daripada Fatihah. Maka bagaimana hati kita ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim? Maka hadirkan dalam hati engkau segala macam karunia-Nya, anugerah Allah, rahmat Allah. Karunia itu ya anugerah, ya rahmat atau nikmat, sama aja. Agar rahmatnya menjadi jelas bagi engkau. Jadi sering-sering kita mengetahui atau mencari akan rahmat Allah yang ada di dalam diri kita. Jelas di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, kata Allah, begitu banyak rahmat-rahmat Allah, begitu banyak anugerah-anugerah Allah. Afala tubsirun, apakah kalian tidak memikirkan rahmat Allah? Jadi kita diperintahkan untuk sering memikirkan anugerah dan rahmat Allah. Karena dengan memikirkan rahmat dan anugerah Allah, ini akan menjadikan hati kita gembira dengan rasa syukur atas segala nikmat-nikmat Allah. Jadi mun urang itulah ketujuh hatinya, otaknya, pikirannya yang dipikirakan rahmat, himong terus hatinya, gembira terus hatinya. Tapi apabila hatinya, pikiran dan otaknya yang dipikirkannya hanya bala dan musibah, ini akan menjadikan kesedihan yang senantiasa ada di dalam hatinya. Sampai di dalam hadis Rasulullah, ahibbuni lima yaghdukum min ni'amih. Cintailah aku, kata Allah. Jalannya bagaimana mencintai Allah? Lima yaghdukum min ni'amih, dengan berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ketika kita sering memikirkan nikmat, rahmat dan anugerah Allah, akan menumbuhkan cinta di hati kita kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, ketika kita sering memikirkan bala dan musibah, ini akan menumbuhkan kebencian di hati kita terhadap takdirnya Allah. Wal-'iyadzu billah. Mudahan di hati kita ini selalu yang kita pandang hanya rahmat, anugerah dan nikmat Allah. Seharusnya ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka nampak rahmat dan anugerah Allah itu di dalam diri kita. Mata kau melihat, telinga kau mendengar,
hidung kawa benapas anlah muntong kawa pandir sabarataan rahmat dan anugerah Allah. Sabarataan batis kawa berjalan seluruhnya rahmat dan anugerah Allah. Siapa datunya rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta sekalian alam. Jadi Rasulullah itu ainur rahmah, ikungan rahmatnya ya Rasulullah. Yang tukang bagi rahmat ni lawan kita ya Rasulullah. Innama anal qasim wallahu mu'ti. Bahwasanya aku, kata Rasulullah, orang yang membagi-bagi nikmat dan rahmat Allah. Wallahu yu'ti. Dan bermudah Allah yang memberikan nikmat tersebut. Jadi yang memberi nikmat Allah, yang membagikan nikmat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu tetap diisi Rahman Rahim juga. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minin ar-ra'ufur rahim. Cuman rahmannya dan rahimnya Allah lawan rahimnya Rasulullah itu kada sama. Sama-sama memiliki sifat rahim. Sama-sama memiliki sifat ra'uf, tapi tetap berbeda antara ra'ufnya Allah dengan ra'ufnya baginda Rasulullah. Karena tetap bagaimanapun kedudukan Rasulullah di sisi Allah, tetap ia adalah hamba Allah. Ada kawan naik jadi Tuhan, ada kawan. Al-haqaiq la tanqalib. Hakikat itu tidak bisa berbolak-balik. Ar-Rabbu Rabbun wa in tanazzal wal 'abdu 'abdun wa in taraqqa. Tuhan tetap Tuhan sekalipun bertajalli pada makam yang paling bawah, dan hamba tetap hamba sekalipun ia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi setinggi apapun derajat Rasulullah, tetap kedudukan sidin itu hamba. Ketika Rasulullah memiliki sifat sama seperti sifat Allah, maka hanya di pintangan nama saja samanya. Tetap rahimnya Nabi itu beda dengan rahimnya Allah. Raufnya Nabi itu beda dengan raufnya Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Allah. Jadi kada kawan yang sama dah kada kawan. Ujar Abah Guru amun menulis Allah lawan Muhammad tu betatai tu jasidin itu mun kawan di bawah kalimat Allah itu ada Allah Jalla Jalaluh, Muhammad abduhu wa rasuluh. Jadi kada yang kayak majelis kita ini kan Allah Muhammad nang itu aja dah tulisannya. Ini dikhawatirkan tasyabbuh. Dikhawatirkan tasyabbuh. Lalu kedudukan Allah lawan Muhammad itu seakan-akan sama. Itu dikhawatirkan. Seharusnya Allah di bawahnya ada kalimat Jalla Jalaluh. Kemudian Muhammad di bawahnya ada kalimat abduhu wa rasuluh. Tetap hamba dan utusan Allah. Supaya kada tasyabbuh antara Allah dan Muhammad. Setinggi-tinggi pangkat Rasulullah tetap hamba Allah. Al-abdu abdun wa in taraqa war rabbu rabbun wa in tanazzal. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka yang diganang itu begitu besarnya rahmat dan karunia Allah meliputi diri kita. Meliputi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,
Allah menyempurnakan kepada kalian berbagai macam nikmat-nikmatnya, zahiratan wa batinah, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Disempurnakan oleh Allah. Lawan kita ini sempurna. Iya, yang lalu ahsani taqwim nih manusia. Wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Karena nampak di dalam diri manusia itu rahmat dan anugerah Allah meliputi diri. Nampak di dalamnya mazhar daripada asmanya Allah. Nampak di dalamnya mazhar daripada sifat-sifat Allah. Ujar Rasulullah, innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam atas rupa Tuhan yang bersifat Rahman. Apa maksudnya nih atas rupa Tuhan? Atas sifat-sifat Allah yang bertajalli di dalam diri manusia. Ima kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam yang ada di dalam diri kita murni tajalli daripada sifat-sifat Allah. Sehingga nama manusia ini sempurna bentuknya karena tajalli daripada sifat Allah yang ahsani taqwim tadi. Tapi terkadang buta mata hati kita sehingga kita tidak nampak dengan rahmat Allah. Sehingga kita tidak bisa memikirkan nikmat-nikmat Allah. Ini karena mata hati kita buta. Lalu yang terganang hanya bala dan musibah. Yang dilihatnya hanya kejelekan-kejelekan manusia. Yang dilihatnya hanya aib-aib orang lain. Ini bila orang sudah buta mata hatinya, yang terlihat di diri orang tuh aib orang ya. Kadada yang kelebihan orang tuh kadada. Makanya ujar Nabi, idza aradallahu 'abdan khairan bassarahu bi'uyubi nafsi. Ketika Allah menginginkan menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, bassarahu bi'uyubi nafsi. Allah nampakkan aib di dalam dirinya, bukan nampak aib orang lain, bukan. Ia sibuk hanya memikirkan aibnya. Allah. Amun bini dah yang dipikirakannya aib laki. Bini nih yang dipikirakannya aib laki. Ia yang ada hanya kebencian di hati bini lawan laki. Kadada lagi rasa cinta. Kadada lagi. Jadi cinta itu dengan mengganang kebaikan orang lain. Ini yang ujar Nabi tadi dah. Ahibbullah lima yaghzukum min ni'amih. Cintailah Allah dengan cara kalian mengingat-ingat akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Jadi jalan kita mencintai Allah di mana caranya? Dengan mengganang nikmat yang diberi oleh Allah lawan kita. Mengganang kebaikan Tuhan lawan kita. Ihsanullah yang tidak akan pernah terputus kepada diri kita. Itu jalan cinta. Sama halnya mun kita hendak cinta lawan orang dah. Bini itu hendak cinta lawan laki yang diganang kebaikan laki. Sama halnya seorang suami yang ingin mencintai istrinya, jalannya yang diganang kebaikan di bini. Maka akan tumbuh bersemi cinta di dalam kalbunya. Ini bila melihat laki sembari muar, bongol menejar abahnya tuh. Allah, yang kaganangan, yang diganangnya nih aib laki. Allah, sama bila melihat tetangga tuh yang diganang aib tetangga, pabenci harus melihat orang. Mudahan yang kita ganang inilah di hati kita kebaikan-kebaikan orang lain lawan kita. Jangan suka memikirkan keburukan orang lain.
Kalau ingin memikirkan keburukan maka pikirkanlah keburukan kita, bukan keburukan orang lain. Kalau ingin memikirkan kebaikan maka pikirkanlah kebaikan orang lain, jangan memikirkan kebaikan kita. Jangan memikirkan apalagi menceritakan kebaikan kita, jangan. Tapi ceritakanlah dan pikirkanlah kebaikan orang lain. Ini supaya hati kita ini dipenuhi rahmat oleh Allah. Karena kasih sayang itu bersumber daripada tajalli Rahman dan Rahimnya Allah. Bila orang nila diisi kasih sayang di hati, berarti ini tajalli daripada sifat Rahmannya Allah. Jadi yang sayang itu pada hakikatnya Allah, lain seorang. Sebagaimana hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat rahmatan lil alamin, dan ini diikuti oleh para aulia Allah, diikuti oleh para orang-orang saleh akhlaknya Rasulullah yang rahmatan lil alamin, yang kadada benci di hatinya lawan orang. Mungkin kebanyakan yang dimuari melihat tetangga sangkal, melihat keluarga sangkal, melihat laki sangkal, melihat anak sangkal, melihat bini sangkal. Yang diganang di hati hanya keburukan orang. Nah ini jalannya kita lawan manusia enggak ini lah. Hanya kita lawan Allah. Ini manusia dulu. Amun lawan manusia kada kawa, apalagi lawan Allah yang kada kelihatan ikongnya nih. Lawan manusia tuh ya kita kada kawan nih, apalagi lawan Allah. Nah di sini duduknya hadis Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka jangan harap ia bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi jalan cinta tadi, jalan cinta tadi mengganang anugerah dan rahmat Allah. Itu yang diganang dah. Nah kemudian resapkan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hati engkau. Jadi kemudian setelah mengganang lawan anugerah rahmat dan karunia Allah yang ada di dalam diri kita, maka resapkan keagungan kita terhadap Allah sang pemberi rahmat. Biasanya mun orang tulah memikirkan nikmat, berarti inya ingat lawan orang yang memberi nikmat. Itu pasti itu. Lalu ada rasa keagungan di dalam hatinya kepada orang yang memberikan nikmat lawan ia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mun'im, zat sang pemberi nikmat. Seberataan ampun Tuhan, barataan kadada yang ampun kita kadada. Anda bagi kita ni hamba yang la haula wa la quwata illa billah. Kita kawa duduk di sini, nah nikmat Allah bahkan luar biasa. Ketika Allah memberikan kita anugerah, kawa hadir di majelis ilmu, ini nikmatul uzma, nikmat yang besar lawan kita. Seharusnya kita syukuri nikmat yang besar ini. Ketika Allah menolongi kita kawa hadir di dalam majelis ilmu, ini nikmat yang besar. Orang lain tuh kada kawa Allah menolong seorang, kayak baharatnya dah. Yang parah kayak kada kawa, apalagi yang jauh kawa. Ini nikmat gonol nih, yang harus kita syukuri.
Jadi gembira juga hati kita nih bila mangganang nikmat nih kada duduk di majelis ilmu pina merangot moha. Kaya kadada di dalam nikmat tah. Padahal kita ini diliputi dengan nikmat yang besar oleh Allah. Ya Rasulullah. Mudahan hati kita ini nak katuju mangganang nikmat Allah, katuju mangganang nikmat. Orang bahari itu bian bila barana taungut yang diganang tu nikmat. Yang diganang tu na rahmat Allah lawannya. Iya. Nah kemudian dan rasa takut terhadap kedahsyatan hari kiamat dengan perkataan engkau Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Jadi di sini ikhtilaf, ada yang memanjangkan mimnya Maliki Yaumiddin, ada yang sebahagian ulama memendekkan mimnya Maliki Yaumiddin, mimnya pendek. Jadi seandainya kita ada mendengar imam membaca Maliki Yaumiddin, mungkin ia memakai dengan mengambil pendapat ulama yang memendekkan mim Maliki Yaumiddin. Nah, sedangkan yang masyhur di dalam qiraat kita Imam Hafaz an Asim itu dengan panjang mimnya Maliki Yaumiddin, panjang dah. Kalau Habib Umar yang ditarim adalah sidin rokaat pertama panjang, rokaat kedua pendek. Kan itulah. Jadi tak pakai berataan karena yang panjang bacaan Rasulullah, yang pendek mimnya pun juga bacaan Rasulullah. Hanlah. Daripada luar biasanya sidin telah memakai berataan sama imamah beliau dah. Karena di dalam satu riwayat Rasulullah itu ketika memakai imamah menutup telinga keduanya. Ada di riwayat yang lain Rasulullah itu membuka telinga memakai imamah. Nasidin sebelah betutup, sebelah berbuka, tak pakai keduanya. Itu cerdasnya Habib Umar. Jadi memakai dengan dua riwayat. Jadi kadada yang istilah menyalahkan itu kadada. Kadada kan orang alim lah. Coba dengarkan bacaan Fatihah sidin tuh. Rakaat pertama tuh Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin, maknya tuh pendek. Nah beda dengan Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Jadi Malikin nas di sini sepakat para ulama pendek bacaannya. Kada mau Malikin nas, kada mau. Pebinian rancak bila membaca balagu ini pasti panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tak umpati lagu, padahal wajib pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, pendek. Malikin nas. Jadi ittifaq, sepakat para ulama di dalam ayat malikin nas itu pendek. Sedangkan di dalam ayat Maliki Yaumiddin ikhtilaf para ulama, ada yang memanjangkan, ada yang memendekkan. Faham? Jadi Malikin Nas itu jangan dibaca panjang. Jadi bacaannya Malikin Nas, pendek lah. Apa makna daripada Maliki Yaumiddin? Pemilik hari pembalasan. Ketika seluruh alam semesta ini dihancurkan oleh Allah, yang disebut dengan Yaumil Qiyamah. Ya Allah, yang di dalam Al-Quran apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ini ayat yang hari kiamat inilah digoncang bumi oleh Allah sehingga keluarlah seluruh apa yang ada di perut bumi. Tahambur berataan yang ada di perut bumi. Wa qala al insanu ma laha, dan berkata oleh manusia, hari apa ini? Apa yang terjadi?
Padahal waktu itulah terjadi hari kiamat, hari penghancuran. Maka ketika itu tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi gubernur, tidak ada lagi bupati, maginnya RT, ada lagi. Lalu Allah mengatakan kepada seluruh hamba-hambanya yang ada di waktu itu, limanil mulkul yaum, siapa yang jadi raja hari ini? Limanil mulkul yaum, siapa yang jadi raja hari ini? Iya, seberataan matian waktu itu. Ini dahsyatnya tuh hati kita ketika membaca Maliki Yaumiddin. Jadi Allah Ta'ala itu dasar raja di yaumil qiyamah. Ada lagi yang menandingi, oke lah waktu di dunia ia mengaku sebagai seorang raja, tapi di yaumil qiyamah raja yang sebenarnya hanya Allah. Nah kemudian perbaharuilah keikhlasan dengan perkataan engkau, Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Iyyaka na'budu. Dan perbaharuilah ketidakmampuan, kebutuhan dan kebebasan dari daya dan kekuatan dengan perkataan engkau, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ini rasa kita adalah waktu menyambat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita memahami makna daripada iyyaka na'budu ini, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Artinya di sini duduknya syariat. Di sini duduknya syariat. Iyyaka na'budu. Lalu ia bersungguh-sungguh memperbaiki cara beribadah kepada Allah ketika ia mengucapkan iyyaka na'budu. Ia bersungguh-sungguh di dalam menyembah Allah. Dia ngarannya syariat. Ibarat berwudu, sungguh-sungguh ia berwudu. Ia memahami syarat dan rukun di dalam wudu. Ia memahami pembatal-pembatal wudu. Ini na'budu beradaan. Sampai di dalam salat ia pelajari tentang syarat dan rukun-rukun di dalamnya. Ia fahami tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Ia ketahui tentang pembatal-pembatal salat. Ini na'budu ngarannya. Jadi bukan hanya sekedar menyembah, tapi ia pun juga memperbaiki cara menyembah Allah dengan mempelajari ilmu syariah. Bihaqqil ubudiyah, dengan benar cara menyembah Allah. Jadi kada kawa yang asal-asalan tuh penting kita sembahyang lawan Allah, hati ingat jar, ada perlu yang pina, oh kada kawa. Sembahyang itu ada rukun dan syaratnya. Baju tuh karena najis bawa sembahyang sahlah. Kan kada sah, ada syarat di dalam salat adalah bersih daripada najis, badan, pakaian dan tempat. Syaratnya ada kau yang asalan bang, ada. Ini yang ngarannya iyyaka na'budu. Ia memperbaiki cara menyembahnya kepada Allah. Nah setelah ia menyembah kepada Allah dengan syariat yang benar, lalu ia yakinkan di dalam hatinya wa iyyaka nasta'in, bahwasanya ia dapat menyembah Allah atas pertolongan Allah. Ini yang disebut dengan hakikat. Jadi nasta'in itu hakikat, na'budu syariat. Di antara syariat dan hakikat ada ngarannya tariqat. Apa tariqat? Bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat, namanya tariqat. Bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah,
dengan memperbaiki wudunya, mengamalkan akan sunnah-sunnah Rasulullah, memperbaiki salatnya dengan kesungguhan, menghadirkan hatinya kepada Allah ketika salat, itu yang disebut dengan tariqat. Tariqat itu membaiki syariat. Itu tariqat, arti umum daripada tariqat, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat. Nah, hakikatnya di mana? Ia meyakinkan bahwasanya gerak dan diamnya adalah pertolongan Allah. Sehingga tetaplah keyakinannya la mu'ina illallah, tidak ada yang menolongnya melainkan Allah. Inya kawa berwudu Allah yang menolong, inya kawa sembahyang Allah yang menolong, inya kawa membaca Fatihah Allah yang menolong. Ini yang ngarannya nasta'in. Nah, ketika sudah sempurna syariatnya, tariqatnya dan hakikatnya, maka harapan besar yang mendapatkan ma'rifah. Jadi ma'rifah itu hasil daripada 3 syariat, tariqat dan hakikat. Ma'rifah, jadi ma'rifah itu kada kau dituntut, Ini barian Tuhan, ma'rifah itu mauhibatullah. Barian Allah lawan hamba. Kenapa Allah memberi ma'rifah? Karena si hamba ini menjalankan 3 perkara tadi, syariat, tariqat, hakikat. Syariat tadi ya fiqih, kemudian tariqat menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh, kemudian hakikat ia meyakinkan bahwasanya la fa'ila wala mu'ina wala muharrika wala musakkina illallah. Itu hakikatnya. Tidak ada yang memperbuat, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menggerakkan, dan tidak ada yang mendiamkan, melainkan Allah. Bila 3 macam ni na tagawi sudah luar biasa tu ibadahnya. Wudunya kah? Syariat, tariqat, hakikat. Makanya ada wudu syariat, ada wudu tariqat, ada wudu hakikat. Tapi bagi orang yang arif billah, mereka kumpulkan syariat, tariqat dan hakikat tadi di dalam setiap ibadah yang mereka kerjakan. Lalu Allah memberikan anugerah yang besar kepada mereka dengan ma'rifatullah. Ma'rifah lalu Allah. Ujar orang ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah itu sebenarnya ilmu hakikat. Itu tuh. Kadada bang ilmu ma'rifah itu kadada. Yang ada tuh ilmu hakikat. Kenapa jadi dingarani ilmu ma'rifah? Karena dengan mengamalkan ilmu hakikat dan menyempurnakan syariat dan tariqat, ia harapan besar mendapatkan ma'rifah. Harapan besar yang mendapatkan ma'rifatullah. Di bintangan wa iyyaka nasta'in lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi waktu nasta'in tadi itulah inya merasa di dalam pertolongan Allah. Rasa inilah rasa. Lain pandir, lain rasa. Rasa ditolong Allah dah rasa. Membaca Fatihah ini rasa ditolongi Allah. Kau membaca Bismillahirrahmanirrahim, rasa. Rasa ini kan aku digisahkan bang lah. Makanya disebut dengan musyahadah. Apa makna musyahadah? Idraku syai' bidzauq, memperdapati sesuatu dengan pengrasaan, dengan rasa tadi. Ujar Abah Guru, rasa ini lebih tinggi dari kasyaf. Rasa itu lebih tinggi dari kasyaf. Namanya dzauq. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi ilmu hakikat itu andaknya dirasa. Andaknya dirasa.
Jadi dirancaki ya lagi kita melatih rasa ditolongi Allah tuh dilatih, rasa digarakakan Allah, rasa didiamakan Allah, rasa diperbuat Allah, rasa ya kada usah yang disambat di muntong, kada usah, kecuali di makam majelis ilmu. Amun di keseharian kita kan usah disesambat, tahulah unda ke rumah ikam nijar Allah yang menolong, mau bener kawan. Kan usah disambat. Pian pengguru jar ini makam majelis ta'lim ngarannya. Kalau di majelis ta'lim kita boleh menceritakan hakikat untuk mendekatkan faham kepada si pendengar. Tapi kalau di luar daripada itu jangan bicara. Ada duduk, ada kedudukannya, ada makamnya. Jadi syariat dudukan di syariat, hakikat dudukan di hakikat. Jadi kita ini punya dua kacamata, ada kacamata syariat, ada kacamata hakikat. Iyyaka na'budu itu kacamata syariat, wa iyyaka nasta'in itu kacamata hakikat. Allah. Rasa tadi banglah rasa ditolong Allah. La mu'ina illallah, la mu'ina illallah. Dahulu abah guru memberi amalan dibaca di sini ya mu'in, ya mu'in, ya mu'in 10 kali habis sembahyang. Ya mu'in, wahai zat yang maha penolong, wahai zat yang maha penolong. InsyaAllah Allah akan memudahkan kita di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya mu'in tadi itu dibaca 10 kali habis sembahyang. Nyaman mana gawiannya sama menit kada sawat. Ya mu'in, ya mu'in, ya mu'in, ya mu'in, ya mu'in. InsyaAllah Allah akan menolong kita di dalam menjalankan perintah Allah. Namun kada ditolongi Tuhan yan, biar bahigaan masjid tu rumah ya kada kau sembahyang. Bahigaan sadinding bulang lawan masjid, corong ni dihiga talinga, iya kada sing sembahyangan, nya kada ditolongi Tuhan. Tapi bila sudah ditolongi Allah Ta'ala biar jauh, ya aku aja mendatangi. Ya Allah. Iya yang disebut di dalam ilmu tasawuf itu dengan taufik. Apa makna daripada taufik? Khalqul qudrah 'alal 'abdi li ta'atillah. Menciptakannya oleh Allah akan kuasa kepada seorang hamba di dalam menjalankan ketaatan. Allah ciptakan kekuasaan di dalam diri hamba tadi nih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Diciptakan oleh Allah lalu kawa berjalan ke majelis ilmu diciptakan Allah. Ini yang lalu disebut dengan taufik. Diciptakan Allah yang menolongi kita, kada kita pang yang berjalan ke sini kada Allah. Jadi guru yang ma'rifah itu, guru yang hatinya pimpinan dua lawan Allah, inya kada ribet memigarakan murid itu banyak kah sedikit kada ribet, inya memigarakan bila ditolongi Allah hadir murid tadi, bila kada. Bapak sakit hati dah. Hanlah, inya kada ribet. Makan apa jar? Sedikit pada orang ajar. Bah bilang terlalu pada, nya kada Allah kada menolongi. Bila Allah kada menolongi, biar kada ada uzur syar'i, dasar kada kalah. Ya Rasulullah, ini yang kita khawatirkan. Lalu kita minta senantiasa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim tadi, agar kita dibimbing oleh Allah kepada jalan yang lurus. Selalu diberi pertolongan oleh Allah di dalam melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita berharap Allah menolong kita di dalam melakukan taat ibadah kepada Allah. Hendak baca Quran ditolongi Allah, hendak bersedekah ditolongi Allah, hendak menuntut ilmu ditolongi Allah, ditolong Allah.
Amalannya tadi ya mu'in, ya mu'in, ya mu'in 10 kali. Kada banyak, ada 10 kali habis sembahyang. Mudahan kau mengamalkan nih. Melakukan kebaikan ditolongi Allah. Khalqul qudrah 'alal 'abdi li ta'atihi. Allah ciptakan kuasa kepada seorang hamba di dalam menjalankan ketaatan. Itu yang disebut dengan taufik. Ini ada juga ngaran taufik badahulu pangoler orangnya kan kada sesuai lawan ngaran. Pangoler tuh orangnya padahal ngaran taufik. Sedangkan hidayah itu yang ngarannya ilmu. Jadi hidayah dulu baru taufik. Sebenarnya kalimat yang benar hidayah dan taufik. Karena hidayah dulu baru taufik. Kalau kita karena sudah terbiasa taufik dan hidayah. Ya kalau lah kita nih taufik dan hidayah. Padahal yang pas itu hidayah dan taufik. Karena hidayah itu ilmu, taufik itu amal. Orang yang mendapatkan hidayah, orang yang diberikan ilmu oleh Allah di dalam urusan agama, difahamkan oleh Allah di dalam urusan agama, itu namanya hidayah. Nah, ketika ia dapat mengamalkan ilmu tadi, itu yang disebut dengan taufik. Sabarataan baik hidayah maupun taufik ampun Allah, lain ampun kita. Sabarataan atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah, lain ampun kita. Makanya yang lalu karena ini lain ampun sorong, lalu kita minta lawan Tuhan. Allahumma inni as'aluka taufiq wal hidayah. Ya Allah, ulun meminta kepada Engkau taufik amal wal hidayah ilmu. Dan Allah memberikan kita senantiasa taufik dan hidayah lawan kita. Jadi mun kita nila di maqam majelis ilmu dah. Waktu hadir di majelis ilmu ini kata ulama salah satu tempat mustajabud dakwah. Jadi mun kita itulah rahatan belajaran, maka banyak berdoa di dalam hati kita. Ya, yang lalu guru tuh katuju sidin guru-guru kita telah katuju bila menuntut ilmu tuh rahatan di majelis ilmu tuh sidin meminta lawan Tuhan. Karena memang di sini maqam mustajabud dakwah. Allah. Karena hidayah itu milik Allah, milik Allah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersedih. Kenapa? Karena dari keluarga beliau kadada yang hendak beriman. Berapa tahun beliau dakwah malah dimusuhi oleh keluarga. Paman memusuhi, sepupuan memusuhi nih. Keluarga Nabi ini malah memusuhi beliau. Nabi bersedih. Di dalam kesedihan beliau naik ke atas gunung, itu di dalam satu riwayat itulah. Naik ke atas gunung, ujar kita ini model nangkaya marista dah. Kanlah pernah juga Nabi itu marista. Lalu turunlah Sayyiduna Jibril membawakan wahyu dari Allah. Innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Ia inginkan. Jadi hidayah itu dasar pemberian Allah. Kalau pang bila orang tu nak bakal keluarga lawan guru tu untung kada juga, amun kada dapat hidayah. Bakal keluarga lawan wali tu untung kada tentu juga. Buktinya anak Nabi Nuh Kan'an
Apa kabar? Yang ujar Allah, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya Nuh, bahwasanya si Kan'an itu lain anak nyawa, pada anak wujud deh. Lain anak ikam wahai Nuh, innahu amalun ghairu salih, karena ia beramal kada saleh, karena ia kada mau umpati ikam sehingga putus hubungannya lawan ikam padahal anak wujud. Ya Rasulullah. Jadi jangan bangga juga kita lawan kita nih dekat lawan orang soleh, jangan bangga. Karena hidayah belum tentu diberikan oleh Allah kepada orang yang dekat, apalagi orang yang jauh begitu. Yang dekat saja belum tentu mendapatkan hidayah, apalagi yang jauh. Artinya yang dekat ini jangan merasa sombong, jangan merasa lebih utama, jangan merasa mulia, jangan. Yang jauh pun juga jangan merasa minder, jangan. Tetap ada harapan. Buktinya siapa? Anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Abahnya orang yang sangat memusuhi Rasulullah, tapi sebaliknya anaknya adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Dan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah adalah Sayyiduna Ikrimah. Padahal abahnya musuh bebuyutan Nabi. Allah. Jadi hidayah itu dasar barian Allah. Sebantal juga tuh kita lawan wali belum tentu juga dapat hidayah. Sebantal tuh. Minta lawan Allah. Seandainya Rasulullah dapat memberikan hidayah, maka niscaya keluarga dekat beliau seluruhnya masuk ke dalam Islam, seluruhnya beriman kepada Allah. Tetapi Nabi bukan orang yang berhak memberi hidayah, tetapi hak yang memberi hidayah itu hanya Allah. Innaka lam tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan, kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang ia inginkan. Allah. Ini yang kita khawatirkan ya. Di sini yang kita khawatirkan. Iya. Ya mintain lagi lah, minta lawan Allah. Makanya doa ulun mulai sebaharian habis menuntut ilmunya, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ini doa yang ulun baca mulai bujangan sampai wahini nih. Mulai bahari ulun ingat doa ini ulun baca mulai ulun sanawiyah negeri. Sampai wahini ulun kada pernah melepas doa ini, karena ulun bahajat benar lawan hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, terangi hati kami ya Allah dengan cahaya hidayah Engkau. Terangi hati kami ya Allah dengan cahaya hidayah Engkau. Kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Sebagaimana Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya matahari Engkau selama-lamanya. Nangkaya bumi yang diterangi oleh cahaya matahari, maka kita pun juga berharap hati kita selalu diterangi oleh Allah dengan cahaya hidayah. Jadi kita sangat berhajat kepada hidayah, yang lalu minta lawan Allah, minta taufik dan hidayah. Dan berpuluh tahun dah sudah ulun baca doa ini rasa belum lagi dapat hidayah yang bujur-bujur itu, ya rasa belum lagi. Pada berpuluh tahun ini doa ini, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik.
Kira-kira bagian yang lawas belajar ulun nih hafal bener doa nih sudah. Karena habis belajaran doa yang utama yang ulun baca itu. Di mana aja majelis dah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ini dahulu bagus dibaca bagi orang yang hendak ujian, orang yang hendak final tes kah atau apa dah, dilampahkan 3 hari puasa nih, puasa 3 hari, setiap habis sembahyang dibaca doa yang ulun baca tadi 3 kali. Ini yang dahulu ulun amalakan di waktu ulun pesantren. Jadi bila hendak ulangan, ulun puasa 3 hari, setiap habis sembahyang dibaca Allahumma nawwir qalbi, cuman dirubah dhamirnya. Kalau biasanya kalau berjamaah ulun andak Allahumma nawwir qulubana, ini dirubah dhamir. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Cuman qulubana diganti qalbi. Nah dibaca 3 kali habis sembahyang selama 3 hari. Selama 3 hari dah, puasa 3 hari. Biasanya puasa Senin, Selasa, Rabu itulah puasa 3 hari dah. Titir itu puasanya. 5 waktu itu dibaca terus doa ini 3 kali. Nah bila hendak membaca atau membuka soal ujian, hendak membuka soal ujian atau orang yang hendak tes pegawai, baca dahulu doa ini 3 kali. Ya, yang Allah menawwir qalbi tadi dibaca. Insya Allah hasilnya akan memuaskan. Cuman uyuh bang, lampahannya 3 hari puasa. Hasilnya kelihatan. Yang bisa orang sekolah tuh ranking 1, ranking 2. Doanya itu aja. Makanya doa ini kadang pernah urun lapas sebahrian sampai ini. Tabarrukanlah, tabarrukan. Karena kita bahajat benar lawan hidayah Allah. Bahajat. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Di sini duduknya syariat. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya di dalam menjalankan syariat diganang Allah yang menolong kita. Jangan merasa seorang yang menggawi perintah Allah kadang, tetapi yang menggawi perintah Allah juga. Allah juga yang menggawi perintah. Jadi sidin yang menyuruh, sidin juga yang melaksanakan. Allah yang menyuruh kita sembahyang, yang menggawi sembahyang pada hakikatnya Allah juga. Allah juga. Allah yang menyuruh kita baca Quran, yang membaca Quran itu pada hakikatnya Allah Ta'ala juga. Tapi dinampakkan di dalam diri kita yang disebut dengan mazhar. Jadi kita ini hanya mazhar Allah, mazhar Tuhan. Pada hakikatnya yang berlaku hanya Allah di dalam segala perbuatan. La fa'ila illallah. Kan tauhidnya nih bilang. Jadi nasta'in ini dasar hakikat bujur, murni hakikat. Dasar kadada lagi di dalam nasta'in ini diri kita yang ada hanya perbuatan Allah. Amun na'budu itu masih ada kitanya dah. Karena duduk di syariat itu masih ada na'budu, kami menyembah ya Allah. Kalau sudah nasta'in, hilang diri kita nih, hilang. Tapi sudah beres na'budunya, sudah beres syariatnya beres. Bujurakan dahulu syariat, bujurakan dahulu fikihnya, bujurakan cara berwudunya, bujurakan sembahyangnya, bujurakan baca Qurannya, bujurakan fikihnya dahulu dinahabi, hanya duduk ke hakikat. Al-haqiqah la tu'ayyiduha syari'ah fahiya zindiqah. Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
hakikat yang tidak dikuatkan dengan syariat ini akan berpotensi menjadi kafir zindiq. Ia akan menjadi kafir zindiq, orang yang hanya hakikat tapi lupa dengan syariat. Ujar Imamul Ghazali, kalau engkau ingin mendalami lautan hakikat, maka terlebih dahulu melautlah dengan ilmu syariat. Itu Imamul Ghazali. Jadi kuati dahulu fikih, kuati dahulu mutaba'ah zahir, supaya pas tulah pas. Yang batin ini menyusul, apabila pas menyusul. Jamun kita tuh minum mengumpati Rasulullah, ingat waktu meminum tadi Allah yang menolongi, itu mutaba'ah batin ngarannya. Amun gok ingat di hati Allah menolongi, ini kada cocok lawan kaloong, kada sesuai. Kita tuh meminum berdiri mengganang di hati Allah yang menolong. Ini tahampas nih antara syariat dan hakikat. Lalu ada lagi yang zahiran wa batinan, yang mengumpati Rasulullah ini ada. Taham apa ngarannya, tapalampang antara syariat dan hakikat. Ada. Makanya kuati dahulu fikihnya. Pinandu dahulu dengan sunnah-sunnah Rasulullah, karena hanya merasuk lawan hakikat. Hakikat tadi ya nasta'in, dari itulah yang la haula wa la quwata illa billah, yang la fa'ila illallah. Kemudian memohonlah hajat engkau, wallahu a'lam bissawab. Dikasih dirahpun maaf, pun beratan minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.